Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara dan seluruh sahabat TBM Avicenna Malang dimanapun berada. Mudah-mudahan semuanya sehat, tetap semangat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Senang sekali pada kesempatan kali ini berjumpa kembali dengan Bu Aini di Bu Aini Bercerita. Dan pada kesempatan yang berbahagia, Bu Aini sudah membawa buku yang sangat menarik yang akan dibacakan untuk anak-anak hebat semuanya. Kira-kira apa nih judul bukunya? Ada gambar apa nih? Ya, ada gambar bunga ya. Nah, di sini dan juga ada gambar seekor burung. Kita buka bersama ya. 3, 2, 1. Nyanyian kera duduk. Dan buku ini ditulis oleh Kakak Dwi Oktarina dengan ilustrator Kakak Yunda, dan buku ini masuk pada jenjang B2. Dan tentu saja buku ini diterbitkan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Yuk simak sampai selesai ya, agar anak-anak hebat semuanya dapat mengambil hikmah serta pembelajaran dari buku yang dibacakan oleh Bu Aini. Yuk kita baca basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Nyanyian kera duduk. Keke tampak kurang ceria. Tidak ada yang mau berteman dengannya. Di ujung sana ada Gamal. Keke ingin berteman dengannya. Namun Gamal tidak mau. Katanya Keke cuma tanaman perdu. Keke tumbuh liar dan tidak terawat. Batangnya juga tidak kuat. Gamal suka mengolok. Nama Keke si kera duduk itu aneh. Tidak seperti namanya yang keren. Meski sering diolok, Keke tidak pernah marah. Ia hanya bernyanyi saja, mengikuti suara angin yang menderu. Nyanyian Keke memanggil Titi si ketilang. Titi hinggap di dahan Keke. Ia minta izin untuk makan buah kera duduk. Buahnya bulat, manis dan sedikit berbiji. Rasanya enak sekali. Titi baru tahu, rupanya Gamal tidak mau berteman dengan Keke. Titi merangkul sahabatnya. Oh, bersedih tidak ada gunanya. Yang penting kita bersikap baik kepada sesama.
Gamal mendengar nyanyian Keke. Ia juga melihat Titi. Gamal bertanya, mengapa Titi mau bersahabat dengan Keke? Tiba-tiba Gamal berteriak, "Ah!" Ia terkejut. Pak Sani ada di belakangnya. Pak Sani menoleh ke sekelilingnya. Sudah waktunya menanam bibit di lahan reklamasi. Gamal bertanya-tanya, kemana ia akan dibawa? Tak berapa lama, Gamal kembali ke tempatnya. Ternyata sudah diputuskan bibit yang terpilih. Gamal adalah bibit terpilih yang akan ditanam. Gamal tampak bangga. Begitulah rasanya. Pak Sani sudah memilihnya. Keesokan harinya, Gamal bersiap. Ia senang karena akan segera ditanam. Bibit lain tidak sekuat dirinya. Gamal adalah bibit yang hebat. Ia akan tumbuh dengan cepat. Dari jauh, Keke melihat keramaian. Ia melihat orang mengangkat bibit. Ada Gamal di sana. Ternyata hari ini Gamal akan ditanam. Sekarang Keke dan Gamal berdekatan. Ia berharap mereka bisa berteman. Beberapa bibit selesai ditanam. Begitu juga Gamal. Keke menyapa. Namun Gamal tidak menyahut apa-apa. Gamal bersenandung. Ia bibit yang hebat. Akarnya kuat, daunnya hijau lebat. Keke melihat Gamal berdiri dengan bangga. Ia ingat pesan Titi si Ketilang. Yang penting kita tetap berbuat baik kepada sesama. Tak lama, Gamal merasa gelisah. Ia merasa haus setelah bernyanyi. Gamal mencari cara supaya mendapatkan air. Ternyata usahanya sia-sia. Gamal merasa lemas. Cuaca juga panas. Tanah reklamasi begitu kering. Berbeda dengan tanah di persemaian. Tiba-tiba Gamal mendengar suara Titi. Titi terbang menunduk. Ternyata Keke meminta Titi mengambilkan air untuknya. Gamal terharu. Ia langsung meminum air itu. Gamal mengucapkan terima kasih. Tampaknya mereka bertiga akan menjadi sahabat baik.
Wah, sangat menarik sekali ya. Cerita yang berjudul Nyanyian Kera Duduk ya. Jadi anak-anak, tadi Bu Aini sudah membacakan buku yang berjudul Nyanyian Kera Duduk ya. Dan ternyata di dalam buku ini tadi adalah anak-anak diajak untuk mengunjungi lokasi penyemaian bibit yang akan ditanam di lahan reklamasi bekas pertambangan timah yang tepatnya letaknya ada di Pulau Bangka. Nah, tadi ada gamal ya. Gamal itu adalah bibit gamal sepium. Dan juga ada si keke, si kera duduk yang tumbuh liar juga. Nah, tadi kan gamal dan keke awalnya belum berteman. Dengan bantuan Titi, si burung ketilang, akhirnya mereka dapat bersahabat baik. Dan anak-anak juga tentunya dapat mengambil hikmah serta manfaat dari buku cerita yang dibacakan oleh Bu Aini. Tetaplah baik kepada sesama dan carilah teman yang baik sebanyak-banyaknya. Dan perlu juga disampaikan Bu Aini untuk menambah wawasan anak-anak ya, bahwa kera duduk ini nama latinnya adalah Rhodomyrtus tomentosa. Nah, ini adalah tumbuhan berbunga famili Myrtaceae. Nah, tumbuhan ini tumbuh di pesisir ya anak-anak ya. Kemudian juga di hutan rimba alamiah, lahan yang basah, hutan rimba lembab dan basah. Kemudian juga terletak di pinggiran rawa. Nah, kera duduk juga menjadi pionir lokal vegetasi yang biasa tumbuh di lokasi miskin unsur hara. Dalam cerita yang dibacakan Bu Aini, bahwa tanaman kera duduk itu tumbuh di lahan bekas pertambangan timah yang ada di Pulau Bangka. Sedangkan gamal ya, atau nama latinnya adalah Gliricidia maculate atau Gliricidia sepium, adalah tanaman perdu dari kerabat polong-polongan atau Leguminosae. Tanaman ini dapat digunakan sebagai pagar hidup atau peneduh. Habitat aslinya adalah hutan gugur daun tropika, lembah dan lereng-lereng bukit, atau juga di daerah bekas tebangan dan belukar. Sedangkan ketilang ya, burung ketilang tadi nama latinnya adalah Pycnonotus aurigaster, masuk ke dalam famili Pycnonotidae. Burung ini banyak mendiami hutan dan biasanya memakan buah dan juga serangga. Lahan reklamasi. Tadi disebutkan Bu Aini di dalam buku cerita. Apa sih Bu Aini yang dimaksud dengan lahan reklamasi itu? Jadi anak-anak, lahan reklamasi itu adalah lahan yang ditata ulang fungsinya untuk menjaga keseimbangan dan daya guna yang telah terganggu akibat kegiatan usaha pertambangan. Nah, anak-anak hebat semuanya, mudah-mudahan buku yang dibacakan oleh Bu Aini yang berjudul Nyanyian Kera Duduk bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semuanya. Amin.
Amin, Allahumma amin. Tetap semangat belajar, tetap semangat membaca ya anak-anak hebat semuanya. Dan Bu Aini mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan. Terima kasih atas segala perhatiannya di Taman Makan Selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Dan Bu Aini akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di Bu Aini bercerita selanjutnya. Dadah. Salam literasi.